Sallallahu alaihi Muhammad. Duduk, coba kasih jalan. Dan dimohon kepada para jamaah untuk tidak semuanya naik ke panggung. Kami mohon dengan keikhlasan antum sekalian untuk tidak semuanya naik ke panggung. Takbir! Kami harap kepada para laskar untuk bekerja dan memberikan jalan buat Habib. Balikade tetap ada pada tempatnya masing-masing supaya wadah. Kami harap balikade laskar untuk tidak bergerak. Dan kami mohon juga untuk tidak semuanya naik ke atas panggung. Sallallahu alaihi Muhammad. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kisati Isra'i Sayyidil Qabail wa Sahibil Fadail. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan,
wabil khusus sahibul majlis yang telah menjadi wasilah bagi kita semua sehingga kita kumpul di tempat ini, yaitu akhina al-fadil Sayyidil Mahbub Al-Habib Alwi Ba'agil hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga kepada para habaib yang lainnya yang hadir bersama kita di tempat ini. Ada Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas selaku imam Front Pembela Islam Provinsi DKI Jakarta yang mendampingi saya. Begitu juga di sini alhamdulillah ada guru kita hadir, pimpinan Pondok Pesantren Banyu Anyar Pamekasan Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baidawi, dan juga hadir bersama kita pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihya dari Bogor Jawa Barat, yaitu Kiai Haji Muhammad Husni Tamrid. Kita doakan semuanya hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum, famatarallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan majelis yang dipimpin, dibina langsung oleh Habib Alwi Ba'agil ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Habib Alwi Ba'agil panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, dan majelisnya selalu penuh keberkahan, majlisan thayyiban salihan mubarakan, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya salam penghormatan ini kita sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sama berharap mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, ilmu kita ditambah, akhlak kita dimuliakan, hutang piutang kita dilunaskan, penyakit kita disembuhkan, rizki kita dimurahkan, nafkah kita diberkahi, rumah tangga kita diharmoniskan, dan kita mendapatkan keturunan yang solehin dan solehat, serta kita bahagia dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak segenap kaum muslimin rahimakumullah untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur atas anugerah Allah, di mana belakangan ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana semangatnya umat Islam untuk bangkit, semangatnya umat Islam untuk bersatu, semangatnya umat Islam untuk bersaudara. Alhamdulillah. Sejak hari Selasa kemarin, saya dan rombongan keliling di Jawa Timur menggelar tabligh akbar di Masjid Ampel Surabaya. Kemudian ada lagi tabligh akbar di alun-alun Kota Bangil. Juga ada tabligh akbar di Bangkalan semalam. Dan tadi pagi tabligh akbar di alun-alun depan Masjid Jami Pamekasan. Dan malam hari ini alhamdulillah bisa hadir di Ketapang Sampang Madura, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana puluhan ribu bahkan ratusan ribu umat Islam berkumpul di setiap tabligh akbar tersebut dengan semangat bersatu, semangat bersaudara, semangat bangkit. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kenapa semangat ini muncul? Kenapa semangat ini ada, saudara? Karena umat Islam sudah muak dengan adu domba, betul? Sudah muak dengan perpecahan, betul? Sudah muak Islam dihina terus, betul?
Sudah muak ulama kita diremehkan terus, betul? Hari ini sudah tiba saatnya umat Islam harus bangkit untuk menegakkan Islam di bumi Indonesia tercinta ini, saudara. Takbir, takbir. Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela ulama. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, saya ingin sedikit bercerita sejarah. Sejarah itu sangat penting sekali. Karenanya di dalam Al-Quranul Karim berapa banyak Allah menceritakan kepada kita tentang sejarah. Mulai dari sejarah manusia-manusia suci, seperti sejarah para rasul dan nabi, sampai kepada sejarah manusia-manusia durjana seperti Namrud dan Fir'aun, saudara. Semua itu dipaparkan dalam Al-Quranul Karim. Untuk apa? Fa'tabiru ya ulil absar, agar kita semua mengambil pelajaran dari sejarah orang-orang soleh, bagaimana Allah memberikan ganjaran mereka kebahagiaan dari dunia hingga akhirat, sehingga kita harus mengikutinya. Betul? Begitu juga Allah paparkan sejarah manusia-manusia durjana, saudara. Untuk apa? Untuk kita lihat bagaimana Allah menghancurkan kesombongan mereka, keangkuhan mereka, dan bagaimana azab yang disiapkan oleh Allah untuk mereka. Supaya kenapa? Supaya kita tidak mengikutinya, supaya kita menjauhkan perilakunya. Betul? Maka itu sejarah, saudara, dalam Al-Quran begitu penting. Allah paparkan aneka ragam sejarah. Maka itu saya mau tanya, kalau begitu sejarah penting tidak? Perlu tidak? Siap mengambil pelajaran dari sejarah? Takbir. Mari kita buka sejarah bangsa kita, saudara. Dulu di negeri kita berdiri kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha, saudara. Puluhan tahun, ratusan tahun, sampai datang para habaib dan para ulama dari luar sana masuk ke negeri kita Indonesia. Mereka tinggalkan negeri mereka, mereka tinggalkan keluarga mereka, mereka tinggalkan anak istri mereka, saudara. Hanya untuk apa? Datang ke negeri ini membawa Islam, datang ke negeri ini menyebarkan Islam, saudara. Dan luar biasa keikhlasan mereka berjuang, saudara, membuahkan hasil yang sangat menakjubkan. Berapa banyak raja yang masuk Islam, berapa banyak ratu yang masuk Islam, sampai satu persatu kerajaan-kerajaan Buddha dan Hindu berubah menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Lihat kerajaan Singosari, lihat Mojopahit, saudara, yang akhirnya berubah menjadi kerajaan Mataram, kerajaan Demak, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Betul? Kalau begitu saya tanya, saudara, dakwah para ulama tadi berkah tidak? Bagus tidak? Berterima kasih tidak kita? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, saudara. Tidak sampai di situ, saudara, dahsyatnya perjuangan mereka, akhirnya penduduk Indonesia, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke 90% berbondong-bondong rame-rame masuk Islam, saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, itu jasa siapa? Ulama. Jasa siapa? Jasa siapa? Nah, sekarang saya mau tanya, saudara, itu ulama ditolong oleh siapa? Siapa yang maha penolong? Siapa maha pengasih? Siapa maha penyayang? Siapa maha besar? Takbir. Dengan pertolongan Allah, saudara, ulama-ulama tadi berhasil mengislamkan Indonesia. Singkat cerita, masuk zaman kolonialisme, imperialisme,
mulai masuk penjajah-penjajah asing ke negeri kita. Ada penjajah Portugis, penjajah Inggris, penjajah Spanyol, penjajah Belanda, saudara. Mereka rame-rame ingin mengkotak-kotakan negeri kita, ingin mengambil alih negeri kita, bahkan ingin memurtadkan kita, saudara. 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Mereka punya niatan, mereka punya rencana bagaimana bangsa Indonesia berubah menjadi bangsa Kristen, bangsa Nasrani, bangsa kafir. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ulama-ulama kita, saudara, dengan sabar, dengan tekun membuat benteng-benteng pertahanan di tengah umat. Apa bentengnya? Mereka bangun pesantren-pesantren, saudara. Melalui pesantren mereka ajarkan umat, saudara, bagaimana cara menulis, bagaimana cara membaca. Melalui pondok pesantren mereka cerdaskan bangsa Indonesia. Betul? Betul. Enggak sampai di situ. Melalui pesantren mereka jaga akidah umat Islam, mereka lindungi umat dari pemurtadan, saudara. Siang mereka buka kitab, mengajarkan ilmu dan adab. Di malam hari mereka panggul senjata, bergerilya untuk menyerbu pos-pos keamanan penjajah, saudara. Saya tanya, dahsyat tidak? Jasa ulama besar tidak? Jasa kiai besar tidak? Jasa habaib besar tidak? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya kita lihat pondok-pondok pesantren di Indonesia, saudara, umurnya sudah ratusan tahun. Di sini ada Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baidawi, pimpinan pondok pesantren Banyuanyar. Silakan tanyakan, saudara, sudah 200 tahun lebih umur daripada pondok pesantrennya, saudara. Di Bangkalan, saudara, ada pondok pesantren Syekhuna Khalil Bangkalan, ada pondok pesantren Al-Aziziyah, umurnya sudah 250 tahun lebih, saudara. Artinya kiai-kiai tersebut, saudara, sudah berjuang jauh sebelum NKRI lahir, jauh sebelum Pancasila lahir, jauh sebelum UUD 45 lahir, jauh, saudara, sebelum Bhinneka Tunggal Ika lahir. Bahkan para ulama kita sudah panggul senjata melawan penjajah sebelum tentara dan polisi ada. Takbir, takbir. Saya mau tanya, 200 tahun yang lalu ulama kita angkat senjata melawan penjajah, tentara kemana? Belum ada. Polisi kemana? Belum lahir. Betul? Betul? Tentara di mana? Tentara belum ada, polisi belum ada, bahkan negara ini belum ada, saudara, NKRI. Tapi, saudara, ulama kita tidak putus asa. Mereka merapatkan barisan, saudara. Mari kita lihat habaib dan ulama kita, saudara. Wali Songo rame-rame mengislamkan tanah Jawa, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, di sana juga masih banyak wali-wali yang lainnya yang masuk ke seluruh pelosok Indonesia. Di Irian sana, keluarga besar habaib dan keluarga Al-Hamid rame-rame menyebarkan Islam, saudara. Di Sulawesi sana, keluarga besar habaib dari keluarga Al-Jufri rame-rame mengislamkan sampai ke pelosok-pelosok Sulawesi, saudara. Di Kalimantan ada Kesultanan Al-Gadri, ada Kesultanan Al-Idrus yang rame-rame mengislamkan warga yang ada di Kalimantan, saudara. Di Sumatera, saudara, di mana-mana ulama habaib berjuang, betul? Takbir. Tentara di mana? Polisi di mana? NKRI? Pancasila? Bhinneka Tunggal Ika? Belum lahir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak?
Tapi walaupun republik ini belum lahir, saya mau tanya, ulama setia tidak kepada umat? Setia tidak kepada umat? Setia tidak kepada umat? Takbir. Sallu ala nabi. Bahkan ketika republik ini mau lahir, saudara, dibentuklah BPUPKI untuk merumuskan sistem negara kita, saudara. Siapa yang ada di dalamnya, saudara? Di sana ada pimpinan Nahdlatul Ulama almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari, saudara. Dan di sana ada pimpinan Muhammadiyah almarhum Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, saudara. Dan di sana juga ada pimpinan Sarekat Islam almarhum Kiai Haji Agus Salim, saudara. Mereka inilah yang mati-matian berjuang di BPUPKI agar Indonesia jangan menjadi negara sekuler, saudara. Takbir. Mereka ini yang berdebat soal Pancasila. Mereka yang merumuskan Pancasila, saudara. Yang merumuskan Pancasila bukan Bung Karno. Bung Karno hanya memperkenalkan istilah, Bung Karno hanya memperkenalkan nama, tapi yang merumuskannya adalah para ulama. Catat baik-baik, saudara. Bung Karno mengusulkan Pancasila jadi dasar negara. Sila pertamanya adalah beri kemanusiaan, saudara. Sedangkan ketuhanan dijadikan sila yang terakhir, saudara. Sila kelima, ulama menolak, kiai menolak. Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, Kiai Haji Agus Salim rame-rame minta sila ketuhanan tidak boleh ada di sila buntut, saudara. Takbir. Mereka yang menuntut sila ketuhanan harus menjadi sila yang pertama. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi yang membela melahirkan Pancasila siapa? Yang menjaga Pancasila siapa? Yang berjuang untuk NKRI siapa? Takbir. Kita tambahkan lagi, saudara. Saudara, semua perhatikan. Semua perhatikan. Jangan mengganggu konsentrasi ceramah. Setuju? Setuju? Karena ceramah ini bukan ceramah asal-asalan. Ini ceramah ada data, ada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Supaya umat Islam di Madura tahu, jangan mau dibohongin, jangan mau dikadalin, jangan mau ditipu dengan mengatakan ulama tidak ada perannya, saudara. Kalau tidak ada ulama, tidak ada kiai, tidak ada santri, NKRI tidak akan pernah lahir, saudara. Takbir. Takbir. Sekarang mari kita lihat, begitu kita merdeka, saudara, Belanda tidak terima, saudara. Mereka datang lagi bersama Inggris, saudara. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya, saudara, Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa yang dikenal dengan istilah Risalatul Jihad untuk umat Islam di Indonesia. Angkat senjata, mengusir penjajah dari republik ini, saudara. Takbir. Akhirnya fatwa ulama tersebut diambil oleh Bung Tomo, saudara, dengan mengerahkan para kiai, para santri se-Jawa Timur, se-Madura turun ke Surabaya. Terjadi Hari Pahlawan 10 November, saudara. Takbir. Hidup ulama, hidup kiai, hidup santri. Takbir. Kalau ulama nggak mengeluarkan fatwa jihad, kalau NU tidak keluarkan fatwa jihad, kalau kiai nggak menurunkan santrinya, kita masih dijajah oleh Belanda, saudara. Tapi lihat berapa ribu santri yang gugur sebagai pahlawan, berapa ribu kiai yang gugur sebagai pahlawan. Mereka tidak peduli, yang penting Indonesia merdeka, kita tidak dijajah lagi oleh orang kafir, saudara. Takbir. Kalau begitu saya tanya, jasa ulama besar tidak? Jasa kiai besar tidak? Jasa NU besar tidak? Jasa santri besar tidak? Jasa pondok pesantren besar tidak? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Takbir.
sampai di situ, saudara. Tahu-tahu saudara, Belanda merebut Jakarta, sampai-sampai Presiden Soekarno hijrah ke Yogyakarta. Kita ditekan oleh Belanda untuk masuk dalam meja perundingan, saudara. Akhirnya lahirlah Republik Indonesia Serikat. Indonesia di kotak-kotak. Ada negara bagian Sumatera, negara bagian Jawa, negara bagian Kalimantan, negara bagian Sulawesi. Di kotak-kotak. Akhirnya apa yang dilakukan oleh ulama kita? Ulama kita masuk ke dalam parlemen, saudara, melalui seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu tokoh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, almarhum Haji Muhammad Nasir. Di parlemen mengajukan mosi integral yang akhirnya dengan diplomasi politik yang luar biasa, kiai-kiai berhasil, saudara, membubarkan Republik Indonesia Serikat dan berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata NKRI adalah hadiah ulama. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ternyata jasa ulama besar tidak? Pancasila hadiah dari siapa? NKRI hadiah dari siapa? Tahu-tahu sekarang ulama mau dikriminalisasi. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Enggak selesai sampai di situ. Di tahun 1948 dan di tahun 1965 PKI melakukan pengkhianatan. PKI berontak, saudara. Berapa banyak kiai yang dibunuh, santri yang dibantai, pondok pesantren yang dibakar, saudara. Tapi ulama tidak mundur, saudara. Coba tengok, saudara, ketika itu 7 jenderal sudah dibunuh, saudara. Tentara sudah kalang kabut, saudara. Bagaimana cara menghadapi PKI? PKI bersenjata. PKI jumlah anggotanya 3 juta, saudara. Di mana-mana mereka pegang senjata. Kalang kabut tentara kita menghadapi PKI, saudara. Tapi alhamdulillah, lagi-lagi para kiai menurunkan santri, menggerakkan umat, perang lawan PKI di mana-mana, saudara. Takbir, takbir. Jasa ulama besar tidak? Jasa kiai besar tidak? Kalau begitu kiai cinta tidak NKRI? Cinta tidak Pancasila? Takbir. Tahu-tahu sekarang dibilang ulama tidak cinta NKRI. Habaib dan kiai anti Pancasila. Saudara, justru habaib dan ulama yang bela Pancasila, betul? Itu pejabat-pejabat korup, itu bukan bela Pancasila, tapi jilat pantat Cina, saudara. Betul, betul. Takbir. Ayo, mau pantat Cina apa mau Pancasila? Siap bela Pancasila? Siap tegakkan Pancasila? Takbir. Kok jadi sekarang ulama yang difitnah? Ulama anti Bhinneka Tunggal Ika, ulama anti Pancasila, ulama anti NKRI. Suruh ngomong beduk yang nggak bisa jawab. Kalau ngomong Mahabib, Kiai kita bisa jawab, betul? Betul? Wah, sekarang kalau habaib ceramah seperti ini, apa mereka bilang? Ini habib-habib dan kiai-kiai menebar kebencian. Takbir. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya gampang. Ya, kami memang menebar kebencian. Kebencian kepada iblis dan setan. Betul. Kami memang menebar kebencian. Kebencian kepada kebatilan dan kezaliman. Betul. Kami
Kami memang menebar kebencian, kebencian kepada kemaksiatan dan kemunkaran, betul. Kami memang menebar kebencian, kebencian kepada penista agama, penoda Al-Quran, penghina Islam dan ulama, saudara. Takbir. Saya mau tanya, Anda kepada orang yang nista agama sayang apa benci? Yang menghina Islam sayang apa benci? Yakin? Betul. Penebar kebencian. Penebar kebencian. Saya tanya, iblis sama setan mesti disayang apa dibenci? Disayang apa dibenci? Jadi kalau ulama ngajarin umat benci iblis, benci setan, bener gak? Bagus gak? Kok dibilang Habib Rizik penebar kebencian? Kemarin saya mau ceramah di Masjid Ampel. Siangnya ada yang demonstrasi 30 ekor. Bukan 30.000, 30 ekor. Mereka datang, mereka bilang, kami tidak terima Habib Rizik datang. Ditanya sama petugas, kenapa? Sebab Habib Rizik menebar kebencian. Unyil. Saudara, kita menebar kasih sayang untuk Islam, betul? Kita menebar kasih sayang untuk ulama, betul? Kita menebar kasih sayang untuk Al-Quran, betul? Kita menebar kasih sayang untuk orang-orang baik, betul? Kita menebar kasih sayang sesama manusia, betul? Tapi kepada iblis dan setan sayang apa benci? Terhadap maksiat sayang atau benci? Terhadap kezaliman sayang atau benci? Terhadap kemungkaran sayang atau benci? Yakin? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, janganlah menghina ulama. Jangan. Hati-hati Pak Bu ya. Itu ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, pimpinan pondok-pondok pesantren kita, saudara. Mereka sudah dengan ikhlas, dengan tekun mengorbankan waktunya, tenaganya, harta bendanya hanya untuk menjaga umat. Bukan baru sekarang ulama lakukan itu, saudara. Ulama lakukan itu sebelum Republik Indonesia ini berdiri, saudara. Dan tolong dicatat, sebelum ada tentara, sebelum ada polisi, ulama-ulama yang membentuk laskar-laskar, saudara. Ada laskar Jundullah, ada laskar Hizbullah, ada macam-macam laskar untuk perang melawan Belanda, saudara. Akhirnya menjelang kemerdekaan, saudara, laskar-laskarnya kiai disatukan, dibentuklah sebagai BKR, Barisan Keamanan Rakyat, yang kemudian dirubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang kemudian dirubah lagi menjadi TRI, saudara, Tentara Rakyat Indonesia, dan belakangan diubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Jadi asal muasal TNI adalah kaum santri, saudara, betul? Berarti jasa ulama besar tidak? Jasa santri besar tidak? Takbir. Bahkan catat baik-baik, saudara. Yang pertama kali membentuk tentara tersebut digabung adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman, betul? Siapa Sudirman? Ternyata Sudirman Ustadz Madrasah Ibtidaiyah di Yogyakarta, saudara. Takbir. Takbir. Ternyata yang mendirikan tentara siapa? Ulama Ustadz Ibtidaiyah. Tuh guru ibtidaiyahnya aja udah hebat begitu. Bagaimana ulama pondoknya, saudara? Betul? Takbir. Makanya kalau sekarang tentara polisi mau musuhin ulama, wala. Apa namanya? Apa namanya? Nah, makanya saya minta dari umat Islam nih. Umat Islam, anak-anak muda, saya minta kepada anda besok harus ada yang jadi kiai, harus ada yang jadi ulama, tapi harus ada juga yang jadi pejabat, betul? Harus ada yang jadi profesor, betul? Harus ada yang jadi dokter, betul? Harus ada yang jadi insinyur, betul? Harus ada yang jadi tentara dan polisi, betul? Takbir. Ada yang nanya, Habib, kenapa umat disuruh jadi tentara dan polisi? Supaya enggak nangkepin kiai, saudara. Setuju? Ayo sama karnya nih, masyarakat Sampang, Ketapang, semuanya, saudara.
Kalau Anda jadi polisi, mau nggak nangkep kiai? Jawab yang keempat, mau nggak nangkep kiai? Mau nggak nangkep Habib? Betul. Buru-buru jadi tentara. Buru-buru, saudara. Maka itu kepada para kiai, para habaib, santri-santrinya dorong. Mana yang jadi kiai? Mana yang ngurus pondok pesantren? Mana yang ngurus negara? Mana yang jadi wali kota? Mana yang jadi bupati? Mana yang jadi gubernur? Mana yang jadi jenderal? Saudara, supaya kalau besok kaum santri, murid para kiai yang pegang negara, lebih mudah kita urus negara ini, saudara. Takbir! Takbir! Siap rebut Indonesia! Siap rebut Indonesia! Siap rebut Indonesia! Takbir! Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas gak? Udah paham? Yang udah paham boleh pulang. Udah jam 12. Udah terus. Bukan, saya kalau ceramah panjang-panjang, ntar saya nambah pasal lagi di polisi. Ini yang ada aja udah 15 perkara, saudara. Satu perkaranya 3 pasal. 15 kali 3, 45 pasal saya dituntut. Ini kalau saya ceramah panjang-panjang, besok pulang Jakarta, Habib ada pasal baru habis ceramah di Madura. Masya Allah. Pak, sekarang di Jakarta kalau ada semut liwat ketemu petugas ditanya, semut ente diinjak gak sama Habib Rizik? Tuh semut bilang gak diinjak, cuma disenggol doang. Gak apa-apa, lapor. Sampai semut justru lapor juga, saudara. Kacau tidak? Nah makanya saya minta kalau orang Sampang jadi polisi, mau kriminalisasi ulama tidak? Mau rendahkan ulama tidak? Mau jatuhkan ulama tidak? Mau nangkep ulama tidak? Siap bela kiai, siap bela ulama, siap berjuang bersama. Takbir! Sallu ala Nabi. Nah kita kalau untuk berjuang Islam gak boleh takut, betul? Betul? Kita harus berani walaupun resikonya yang berjuang pasti, yang gak berjuang, yang jihad, yang gak jihad, yang turun di medan perang, yang ngumpet di kolong tempat tidur, yang miskin kelaparan, yang kaya kekenyangan, yang sakit, yang sehat, yang jadi rakyat, yang jadi pejabat, modal. Betul? Jadi kenapa kita mesti takut menghadapi kematian? Betul? Nah kita sama tanya, siap mati buat Allah? Siap mati buat Nabi? Siap mati buat Islam? Ayo semua angkat tangannya semua, takbir! 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 Hidup Islam! Hidup Islam! Hidup Islam! Takbir! Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara, karena itu saudara, sekarang ini sedang ada keprihatinan. Sampai-sampai tadi Habib Anwi Ba'agil menyampaikan 3 seruannya saudara. Yang intinya beliau mengajak semua ulama harus bersatu, jangan saling hasut, saling menjatuhkan, dan jangan mau diadu domba. Betul? Betul? Saya tanya, himbauan Habib Anwi Ba'agil bagus tidak? Bagus tidak? Siap ikuti? Siap laksanakan? Siap bersatu? Takbir! Kenapa beliau prihatin saudara? Sebab sekarang ada pemandangan yang menjijikkan saudara. Bagaimana kita dipertontonkan ketidakadilan saudara. Saudara, itu di Jakarta gubernur kafir saudara jelas-jelas menghina Al-Quran. Betul? Tapi negara ini setengah mati didorong untuk memprosesnya saudara. Saya ingat betul saudara, 27 September dia menghina Islam. Kemudian kami berusaha
melaporkan kepada pemerintah supaya orang ini diproses. Enggak diperhatikan. Sampai akhirnya Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas selaku Imam FPI DKI pada tanggal 7 Oktober melaporkannya secara resmi ke Mabes Polri, saudara. Tapi apa yang terjadi? Tetap nggak diproses, saudara. Enggak. Akhirnya apa, saudara? Karena tidak diprotes, kita undang umat Islam, kami undang habaib, kami undang kiai, kami undang majelis taklim, saudara, untuk melakukan aksi bela Islam. Digelarlah aksi bela Islam pertama pada tanggal 14 Oktober di depan, yaitu Reskrim Mabes Polri di sekitar Gambir, saudara. Alhamdulillah, hampir 400.000 umat Islam ikut turun menuntut agar Ahok diproses hukum, saudara. Takbir, takbir. Setelah itu, saudara, bukannya diproses dengan baik, ternyata ada intervensi dari istana, saudara. Sampai-sampai istana mengundang kiai, mengundang ulama, mengundang ormas Islam besar untuk dijinakkan supaya tidak menuntut Ahok, saudara. Dengan alasan Ahok sudah minta maaf. Sampai-sampai ada beberapa oknum kiai yang bicara di televisi, sudahlah, nggak usah diproses, Ahok kan sudah minta maaf. Begitu mudahnya Islam dihina, saudara, dan begitu mudahnya pemerintah ingin melindungi penista agama. Akhirnya, saudara, karena proses tidak betul, diintervensi istana, kami gelar aksi bela Islam yang kedua pada tanggal 4 November yang dikenal dengan istilah aksi 411, saudara. Begitu kita gelar aksi tersebut, saudara, baru si penista agama diproses secara hukum. Jadi kalau anda tidak turun, saudara, Ahok nggak bakal pernah diproses secara hukum, saudara. Tapi karena umat Islam turun, umat Islam untuk rasa, saudara, 3 juta umat Islam turun untuk mengepung istana pada aksi 411, saudara. Takbir. Tapi ternyata begitu sudah diproses, kita minta supaya Ahok ini dijadikan tersangka. Enggak, mereka enggak mau, sudah enggak berani. Terus kita tekan. Akhirnya karena tidak mau dijadikan tersangka, kita gelar aksi bela Islam yang ketiga, yaitu aksi 212, saudara. Luar biasa, digembosi habis-habisan. Digembosi, yang menggembosi perangkat negara, saudara. Polisi di mana-mana menggembosi gerakan. Kiai-kiai didatangi, kiai-kiai diancam, saudara. Perusahaan-perusahaan bus diancam akan dicabut izinnya kalau mengangkut peserta aksi 212, saudara. Di Jakarta masyarakat ditakut-takuti, jangan ikut, nanti terjadi pertumpahan darah, nanti ada pembunuhan, nanti ada kerusuhan, nanti kalian ditangkap, digembosi, saudara. Maaf, besok digelar aksi 212. Saya ngobrol sama Habib Muhsin bin Zaid ini. Habib Muhsin bin Zaid ini, saudara, nanya kepada saya, Habib, ini udah digembosi begini macam, apa iya besok kita bisa gelar sukses seperti 411? Saya cuma mengatakan, ya besok kalau datang 1.000 orang juga udah untung. Ditakut-takuti, saudara. Masyarakat kita sendiri yang menjadi panitia nggak percaya, nggak yakin, saudara, dihabisi. Tapi kita tetap memohon kepada Allah pertolongannya, karena yang maha besar adalah Allah, yang maha kuasa adalah Allah, yang maha penolong adalah Allah. Begitu besok pagi, saudara, kita buka, subhanallah, di luar dugaan siapapun, lebih dari 7 juta orang, hampir 8 juta orang datang turun ke Jakarta untuk membela Al-Quran, saudara. Takbir. Saya mau tanya, itu anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Nah, saya mau tanya,
dengan berkah yang Allah berikan pada aksi 212, saudara, berarti upaya umaro yang berusaha untuk menggembosi acara tersebut berhasil atau gagal? Saya tanya, berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Kalau gitu umat Islam yang digembosi ternyata kalah atau menang? Kalah atau menang? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Takbir! Saudara, saya mau tanya, emang kebesaran Allah bisa digembosi? Memang kekuasaan Allah bisa digembosi? Memang kekuatan Allah bisa digembosi? Apa ada yang lebih besar dari Allah? Apa ada yang lebih kuat dari Allah? Apa ada yang lebih kuasa dari Allah? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Takbir! Alhamdulillah, luar biasa, saudara. Dan berapa banyak pelajaran kita dapat dari aksi 212, saudara. Yang pertama, walaupun musuh sudah menggembosi begitu rupa, tapi kalau Allah ada bersama kita, Allah menolong kita, kekuatan sebesar apapun tidak akan pernah bisa untuk memporak-porandakan kita. Betul? Begitu saya mau tanya semua, siap taat kepada Allah? Siap taat kepada Rasul? Siap bela Islam? Takbir! Dan yang kedua, saudara, selama ini banyak yang meracuni kita. Apa dikatakan? Umat Islam gak mungkin bersatu. Umat Islam ini kerjaannya gontok-gontokan. Umat Islam terlalu banyak kelompok, terlalu banyak madhab, terlalu banyak golongan, terlalu banyak ormas, terlalu banyak parpol. Umat Islam gak bakal bisa bersatu. Mustahil umat Islam bersatu. Akhirnya apa? Racun ini banyak hinggap di benak kaum muslimin. Berapa banyak orang-orang kita yang putus asa dari persatuan? Betul? Betul? Begitu umat Islam sudah banyak yang putus asa, mereka pikir betul umat Islam gak bisa bersatu. Akhirnya, saudara, dengan pertolongan Allah, saudara, begitu digelar aksi 212, Allah tunjukkan kepada kita semua, saudara, ternyata umat Islam bersatu. Betul? Betul? Kita aksi 212 nggak bertanya Anda NU, Anda Muhammadiyah, Anda FPI, enggak, saudara. Kita hanya katakan Anda Muslim, saya Muslim, kita datang sama-sama bela Islam. Takbir! Takbir! Saya mau tanya, ternyata umat Islam bisa bersatu tidak? Bisa bersatu tidak? Bisa bersatu tidak? Yakin? Percaya? Beriman? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang menyatukan kita, saudara? Siapa yang mempersaudarakan kita? Takbir! Saudara, walaupun kita banyak uang, mau beli jiwa manusia untuk disatukan, kita nggak bakal pernah mampu menyatukan hati orang, saudara. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Shadaqallahul azim. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, walaupun engkau infakkan, engkau dermakan seluruh hartamu yang ada di atas muka bumi ini, semua kekayaan di bumi kau infakkan untuk menyatukan hati manusia, ma'alafta baina qulubihim, engkau tidak akan pernah mampu untuk menyatukan hati mereka. Tidak. Walakin Allah alafa bainahum, tapi Allah lah yang menyatukan mereka semua. Betul? Maka itu, saudara, aksi 212 nggak bisa digelar oleh manusia. Saudara, siapapun dia, apakah dia habib, apakah dia kiai, apakah dia orang kaya, apa itu ormas, apa itu parpol, tidak akan pernah mampu untuk menggelar 212, mengumpulkan 8 juta manusia untuk membela Al-Quran. Enggak, saudara, yang kumpulkan mereka adalah siapa? Yang kumpulkan mereka siapa? Yang satukan hati mereka siapa? Siapa maha besar? Siapa maha menyatukan? Siapa maha mempersaudarakan? Takbir! Alhamdulillah.
Luar biasa, berarti aksi 21 anugerah siapa? Yang ketiga, saudara, selama ini banyak yang menghina ulama. Apa mereka bilang? Kiai udah nggak dilihat sama masyarakat, kiai udah nggak dihormatin sama umat. Umat udah nggak patuh sama kiai, umat udah nggak nurut sama kiai. Apa itu Habib? Apa itu kiai? Apa itu ulama? Udah nggak ada harga di tengah-tengah umat. Luar biasa, saudara. Ulama dihina-hina, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Tapi alhamdulillah, begitu mereka makin kurang ajar kepada ulama, Allah tunjukkan, Allah tinggikan derajat para ulama, saudara. Allah sudah janji dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang punya ilmu. Allah janji, Allah akan tinggikan derajat para ulama yang istiqamah, saudara. Makanya begitu ulama makin dihina, ulama makin direcehkan, aksi 212 menunjukkan kepada umat Islam Indonesia betapa para kiai, ribuan habaib turun bersama-sama, bersaudara, diikuti oleh umat mereka, murid mereka, jamaah mereka. Dan saudara, ternyata umat masih patuh tidak kepada kiainya. Ternyata umat cinta tidak kepada kiainya. Yakin? Betul. Anugerah siapa? Anugerah siapa? Anugerah siapa? Takbir. Siapa bilang ulama udah gak dipatuhi, saudara? Justru sekarang begitu orang-orang jahat yang punya kekuasaan lihat ulama dipatuhi, ulama disegani, ulama dihormati, akhirnya mereka fitnah ulama. Mereka mau jauhkan umat dari ulama, mereka mau singkirkan ulama, perannya dari tengah-tengah umat. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Anda mau dijauhkan dari ulama tidak? Mau jauh dari ulama tidak? Siap ikut ulama? Takbir. Enggak sampai di situ. Yang keempat, saudara, luar biasa komando ulama. 8 juta manusia turun, ulama cuma kasih komando, nanti duduk yang tertib, duduk yang rapi, jangan buat kerusuhan, bahkan rumput pun jangan kalian injak. Ternyata di 212 8 juta orang turun, ada rumput yang rusak, ada pohon yang rusak. Ternyata tertib tidak, disiplin tidak. 8 juta orang bisa diatur sama ulama, saudara. Kalau gitu saya tanya, kalau gitu umat Islam patuh tidak kepada kiai? Patuh tidak kepada ulama? Takbir. Saya tunjukkan, saudara. Waktu peristiwa 4/11 terjadi insiden bagaimana habaib ulama kiai ditembaki dengan gas air mata dan dengan peluru karet, saudara. Luar biasa dahsyatnya penembakan tersebut, di berondong habis-habisan, saudara. Ada satu hal yang menarik, begitu di berondong habis-habisan, satu persatu umat Islam bertumbangan, berjatuhan. Ada yang patah kakinya, yang patah tangannya, yang buta matanya, bahkan ada yang meninggal dunia karenanya, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kapolri mengambil pengeras suara, saudara, diperdengarkan kepada seluruh pasukan. Saya dengar dengan telinga saya lihat dengan mata saya, saudara, karena saya ada di barisan terdepan di atas mobil komando. Apa Kapolri mengatakan? Saya Jenderal Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh prajurit, hentikan tembakan. Tetap prajurit nembak, saudara. Enggak patuh. Sampai 3 kali enggak patuh. Akhirnya Panglima TNI yang ambil mic-nya, saudara. Apa kata Panglima TNI? Saya Jenderal Gatot Nurmantio, Panglima Tentara Nasional Indonesia, menginstruksikan kepada seluruh prajurit, stop tembakan. Tetap nembakin, saudara. Saudara, ini yang pegang peluru cuma nggak sampai 1000 orang, disuruh sama 2 jenderal nggak nurut, saudara. Tapi saya tanya, umat Islam waktu diinstruksikan sama kiai, duduk gak?
Disuruh diri gak? Disuruh diam gak? Disuruh takbir gak? 8 juta orang diminta tidak merusak rumput. Adakah rumput yang rusak? Berarti jenderal gak ditaati oleh 1000 prajurit, tapi ulama ditaati oleh jutaan umat Islam, saudara. Takbir, takbir. Makanya di televisi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio akhirnya mengakui, saudara, dalam dialog ILC di TV One, beliau mengatakan, saya tidak sangka ternyata umat Islam sampai hari ini masih taat dan mematuhi komando para ulamanya. Takbir, takbir. Hidup Islam, hidup ulama, hidup kiai, hidup habaib, hidup pesantren, hidup santri. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, setelah panjang lebar saya ceramah malam ini, saudara, saya mau tanya, ternyata jasa ulama besar tidak? Jasa ulama besar tidak? Sejarah menjadi saksi, betul? Sejarah telah membuktikan, betul? Nah, ternyata ulama cinta NKRI tidak? Cinta Indonesia tidak? Cinta Pancasila tidak? Takbir. Siap jaga Islam, siap jaga agama, siap jaga negara, siap bela NKRI. Angkat tangan semua, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Udah jam berapa nih? Udah terus sampai subuh. Ente sampai subuh ada pulang? Ya bukan, saudara, karena di Jakarta setiap subuh, saudara, sampai malam kita sedang menggelar tabligh akbar habis-habisan untuk memenangkan calon gubernur Muslim. Jadi kita nggak bisa meninggalkan ini. Kalau bukan karena cinta saya kepada para ulama di Madura dan habaib di Madura, kiai di Madura, saya tidak akan tinggalkan Jakarta, saudara. Karena Jakarta situasinya sangat panas, setiap saat bisa terjadi apa saja di Jakarta. Doakan agar kami bisa merebut kembali Jakarta dari tangan orang kafir. Takbir, takbir. Saudara, pertarungan yang ada di Jakarta tanggal 19 April yang akan datang itu bukan sekedar pertarungan politik antara Anies dan Ahok, bukan, saudara. Kalau gitu hanya pertarungan Anies dan Ahok kecil, saudara. Tapi yang perlu Anda catat, itu adalah pertarungan antara hak dan batil. Itu adalah pertarungan antara pembela Islam dengan penista Islam. Itu adalah pertarungan antara pembela Al-Quran dan penoda Al-Quran, saudara. Bahkan itu adalah pertarungan antara ulama yang istiqamah, yang didukung oleh umat, saudara, melawan calon kafir yang dibela oleh negara, yang dijaga oleh negara, sampai perangkat negara rame-rame menjadi tim sukses si penista agama, saudara. Luar biasa. Nggak sampai di situ, bahkan didukung oleh modal yang besar dari 9 naga, 9 konglomerat terkaya di Indonesia, saudara. Saudara, kurang ajar. 9 konglomerat Cina kafir yang ada di Indonesia, mentang-mentang mereka punya duit, mentang-mentang mereka kaya, seenaknya, saudara, mereka beli partai, mereka beli ormas, mereka beli pejabat, mereka beli oknum-oknum tentara, polisi, saudara, KPU, KPUD, dan segala macam pejabat yang ada, saudara. Untuk apa? Untuk mereka paksakan si kafir agar menang, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Enggak sampai di situ. Konglomerat kafir ini sudah kelewatan. Mereka yang atur di mana-mana. Ini yang mesti jadi ketua DPR, ini mesti jadi ketua DPD. Oh, yang ini yang mesti jadi Kapolri, ini mesti jadi Panglima TNI, ini mesti jadi pejabat. Kurang ajar. Saya tidak rela, saudara, negara ini dijajah oleh asing maupun asing, saudara.
Siap berjuang? Takbir. Saya tanya semua, siap bersatu? Siap bersatu? Kalau anda semua bersatu, saudara, nggak usah khawatir. Hari ini 9 naga, besok rame-rame kita jadikan mereka 9 cacing, saudara. Takbir. Takbir. Saudara, sampai di dunia internasional diberitakan, sangat memalukan, Indonesia termasuk 6 negara dengan kesenjangan sosial terbesar di dunia, saudara. Digambarkan bagaimana bentuk kesenjangannya, saudara. 4 orang kaya di Indonesia, saudara, itu sama dengan kekayaan 100 juta pribumi Indonesia. Luar biasa. 100 juta pribumi Indonesia, 100 juta orang, itu sama dengan 4 konglomerat kafir. Luar biasa. Adil tidak? Adil tidak? Presiden kemarin melaporkan, saudara. Apa kata Bapak Presiden? Kekayaan konglomerat di Indonesia itu totalnya ada 11.000 triliun, saudara. 11.000 triliun. Maka itu saya usul kepada Bapak Presiden, nasionalisasikan saja kekayaan mereka. Ambil semuanya untuk pembangunan bangsa dan negara. Berikan untuk rakyat Indonesia, saudara. Takbir. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau presiden mengambil harta mereka, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Masya Allah. Makanya, saudara, pertarungan 19 April di Jakarta, ini pertarungan kita umat Islam melawan 9 naga, saudara. Enggak boleh kita kalah, saudara. Makanya kami mengundang umat Islam dari semua daerah, para kiainya, para jawaranya, para pendekar sakiranya, untuk rame-rame 19 April turun ke Jakarta, jajak setiap TPS yang ada, saudara. Takbir. Takbir. Siap jaga Jakarta, siap rebut Jakarta, siap amankan Jakarta. Takbir. Masya Allah. Oh, saya diprotes, Habib kenapa ngundang-undang orang dari daerah? Saya jawab, lah yang dukung si kafir ngundang-ngundang dari daerah. Betul? Betul? Ada di YouTube, saudara. Ada di YouTube. Mak Banteng ngomong, bantulah saya, tolonglah saya, supaya semua dari daerah datang. Nah, kalau dia boleh ngundang, kenapa saya nggak boleh ngundang? Betul? Betul? Ayo sama tanya, Habib boleh ngundang tidak? Orang Madura mau datang tidak? Siap datang? Siap datang? Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, survei membuktikan sampai hari ini bahwa calon gubernur muslim insya Allah akan menang 80%, saudara. Takbir. Takbir. Asal tidak dicurangi. Hanya kecurangan yang bisa mengalahkan calon gubernur muslim, saudara. Loh, kenapa bisa begitu? Calon gubernur muslim kita, saudara, menang di survei, menang di polling, menang di debat, saudara, menang di kesantunan, menang di kecerdasan, menang di kejujuran, dan menang dengan dukungan para habaib, ulama, dan umat Islam. Betul? 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 Kalau begitu, saudara, calon gubernur muslim kalah atau menang? Yakin? Yakin? Tidak ada yang bisa mengalahkan calon gubernur muslim kecuali kecurangan. Makanya, saudara, kita sudah siapkan 2.500 jawara se-Jabodetabek dan 5.000 laskar FPI untuk menjaga TPS-TPS di seluruh Jakarta, saudara. Kenapa, saudara? Takbir. Jadi jangan sampai terulang seperti putaran 1, saudara. Ada orang bernama Iwan Bopeng. Pernah dengar Iwan Bopeng? Betul? Datang ke TPS-TPS nyebar teror, intimidasi, memaksa-maksa orang, saudara. Kurang ajar tidak? Kalau besok-besok yang begitu datang lagi, diapain? 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 Takbir. Begitu saya minta jawara pendekar Sakera Madura siap datang. Takbir. Takbir.
bawa rencongmu. Bawa apa? Golok, badik, celurit, takbir. Emang jago celurit semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang nanya, Habib kenapa bawa celurit? Ya masa pendekar gak bawa senjata? Pendekar gak bawa senjata, mereka nompong. Betul? Betul? Santri bawa kitab, betul? Santri turun Jakarta, bawa kitabmu. Cakep tidak? Cakep tidak? Ulama bawa zikir dan doanya, betul? Ulama turun Jakarta, bawa zikir dan doamu, betul? Bagus tidak? Pendekar sakera bawa? Masa pendekar sakera bawa kitabmu? Takbir! Takbir! Siap turun Jakarta? Insya Allah saudara, jam 7 sampai jam 1 di Jakarta akan ada pemilihan. Jam 1 siang sampai jam 3 akan ada perhitungan quick count. Insya Allah masuk sholat asar sudah ada pengumuman saudara dari quick count bahwa calon gubernur muslim menang dalam Pilgub DKI. Setuju? Senang? Nah, nanti yang tamasya saudara, yang dari Madura, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, yang sudah turun jaga TPS-TPS di Jakarta, sholat asar rame-rame di Masjid Istiqlal untuk kita sujud syukur menyambut kemenangan umat Islam. Saudara, takbir! Takbir! Siap menang! Siap menang! Takbir! Tapi waspada saudara, waspada. Ini 9 naga sudah keluarkan duit triliunan. Mereka sudah bayar preman, mereka bayar mafia, mereka bayar oknum pejabat bejat, saudara. Kalau mereka kalah, mereka nggak bakal terima begitu saja, saudara. Maka itu kenapa kami siapkan jawara, kenapa kami siapkan laskar, saudara. Bukan hanya sekedar untuk jaga TPS, saudara, tapi menjaga kemungkinan terburuk. Mereka kalau kalah, mereka bisa kerahkan para preman, mafia dan bajingannya untuk bakar kantor kelurahan, untuk bakar kantor kecamatan, untuk bakar kantor KPUD, untuk menghilangkan bukti-bukti kemenangan umat Islam, saudara. Dan bukan tidak mungkin mereka akan bakar pasar dan bakar pom bensin, saudara. Maka itu kalau itu terjadi, jawara kita, laskar kita, umat Islam turun, habisi mereka semua. Takbir! Siap lawan mereka, siap habisi mereka, siap gandang mereka, siap jaga Jakarta, siap rebut Jakarta. Takbir! Takbir! Ayo semuanya diri, semuanya diri. Takbir! 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 Ayo semua berdiri rame-rame saudara. Al-Quran adalah imam kita, betul? Al-Quran pedoman kita, betul? Al-Quran petunjuk kita, betul? Yang menyatukan kita adalah Allah dengan berkat Al-Quran, betul? 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 Ayo rame-rame semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Angkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Akbar, Allah Allahu Akbar. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, semua Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Terus Al-Quran imam kami, semua Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar semua, Allahu Akbar, tangan di atas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, takbir. Saya mau tanya kepada semua di sini, saudara, kalau pemerintah kita tidak membiarkan Islam dihina, tidak membiarkan PKI bangkit kembali, tidak menjual negara untuk penjajah asing maupun asing, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Kalau itu pemerintah sudah bagus, apa perlu kita demo lagi? Apa perlu unjuk rasa? Apa perlu turun ke jalan? Apa perlu revolusi? Enggak perlu, saudara. Kalau pemerintah sudah bagus, biarkan mereka memimpin. Kiai kembali ke pesantren, buka kitab untuk santrinya, betul? Indah tidak? Indah tidak? Bagus tidak? Saya mau tanya sebaliknya, saudara. Kalau ternyata pemerintah membiarkan Islam dihina, saudara, penghina Al-Quran malah dilindungi, membiarkan PKI bangkit kembali dan menjual negara untuk penjajah asing dan asing, saya tanya, perlu turun lagi tidak? Perlu demonstrasi tidak? Perlu unjuk rasa tidak? Perlu revolusi tidak? Yakin? Betul? Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Takbir, takbir. Kalau pemerintah bagus, kita nggak perlu revolusi, betul? Tapi kalau pemerintah musuhin ulama, perlu revolusi? Saya mau tanya, kalau habaib dan ulama besok ditangkepi, saudara, diamin atau lawan? Diam atau bergerak? Siap bergerak. Dari Sabang sampai Merauke, siap revolusi. Takbir. Oke, itu mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Jokowi, begitu juga para menterinya dan para jenderal tentara dan polisi diberikan taufik dan hidayah, sehingga taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada ulama dan umat Islam, membela negara ini dengan baik, tidak membiarkan orang menghina Islam, tidak membiarkan PKI bangkit kembali, tidak membiarkan negara dijual untuk asing dan asing. Dan kita mohon bibarakatil Fatihah agar negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Saudara, kesimpulan pengajian kita malam ini saya tanya, ternyata ulama dan umat Islam anti NKRI tidak? Anti Indonesia tidak? Anti Pancasila tidak? Anti Bhinneka Tunggal Ika tidak? Saya mau tanya semua, cinta kepada NKRI? Cinta kepada Indonesia? Siap bela NKRI? Malam ini kita tunjukkan cinta kita kepada negara. Malam ini kita tunjukkan cinta kita kepada NKRI agar mereka tidak seenaknya memfitnah para ulama. Betul? Betul? Setuju? Kita minta Kiai Haji Ja'far Siddiq memimpin kita semua untuk membawakan lagu Indonesia Raya. Takbir! Merdeka! Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Takbir! Hidup Islam, hidup Indonesia, hidup NKRI, merdeka, 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 merdeka. Siap revolusi, siap selamatkan negeri, takbir. Sekali lagi saya tanya, kalau habaib dan kiai ditangkap, ridho tidak? Rela tidak? Siap bergerak, siap melawan, siap bela ulama, takbir. Sallu ala nabi. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jangan bergerak sebelum ditutup dengan doa. Setuju? Setuju? Dari saya cukup sekian. Doakan sekali lagi agar kita menang di Jakarta, agar Jakarta menjadi Madinah Thayyibah, Salehah, Mubarakah. Kita doakan juga supaya Ketapang, Sampang, Madura dijadikan oleh Allah sebagai Jaziratan Thayyibah, Jaziratan Salehah, Jaziratan Ma'murah, Jaziratan Aminatan Mutmainnah, Jaziratan Mubarakah. Biar seluruh masyarakat Madura diberkahi Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya, dimurahkan rizkinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan kekhilaafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله والملائكة والأنبياء والرسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه وعليهم والسلام ورحمة الله وبركاته. رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبسيدنا محمدا نبيا ورسولا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. الموجود في كل زمن. لا إله إلا الله. المعبود في كل المكان. لا إله إلا الله. المذكور بكل اللسان. لا إله إلا الله. المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله. كل يوم هو في السن. لا إله إلا الله. الأمان الأمن من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان القديم. يا هنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما واسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. يا ربي يا ربي فارحمنا والدينا. يا ربي فارحمنا والدينا. يا ربي فارحمنا والدينا. يا ربي بارك لنا وأولادنا وبناتنا وزوجاتنا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بحق سيدنا محمد وبحق
أهل البيت سيدنا محمد وبحق أصحابه رسول الله أجمعين بالبركة سلطان أولياء الله شيخ عبد القادر أجلني بالبركة أولياء الله والصالحين بحق اسمك الأعظم أسماء الحسنى نسألك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم زيادة في الدين زيادة في علمه في البركة في الأمر بطاعة الله ورسوله واسعة ظاهرا وباطنا واسعة في الرزق حلالا طيبا مباركا وعلما نافعا وكلاما صادقا وذنبا مغفورا وأمالا صالحا متقبلا والسلامة في الدين في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل دعانا تقبل دعانا يا ربي بحق المختار وآل أدهار وأصحاب الأخيار وعلماء الأبرار والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والآفات تقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على درجات وأن تبلغنا بها أشد الغايات في جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا لأمة سيدنا محمد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا لأمة سيدنا محمد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا لأمة سيدنا محمد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارحمنا لأمة سيدنا محمد. اللهم انصرنا لأمة سيدنا محمد. اللهم سلامة في كل مكان لأمة سيدنا محمد. نسألك يا مولانا يا مجيب هذه الله يريب توسل عليك بالحبيب تقضي جميع حاج القريب. صلى الله على سيدنا محمد في رضاه وتعالى بالشفع الحبيب محمد بسر الفاتحة.